Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Prediktif Klasifikasi Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Karyawan dalam Meninggalkan Perusahaan. Kami akan membahas faktor-faktor atau kunci yang mempengaruhi keputusan karyawan dalam meninggalkan perusahaan melalui proses analisa dataset yang diperoleh menggunakan aplikasi Google Collaboration dan Tableau. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu ada Rizal Saifullah dan Fitria Mahmudah yang berperan untuk menjelaskan proses eksploratory data analis, dan Rama Aziz Wibowo yang bertanggung jawab untuk menjelaskan hasil dan visualisasi data, serta Fadilah Nur Hidayat yang akan menangani proses modeling, dan terakhir ada saya sendiri, Mirna Nurhalisa, yang akan menjabarkan tentang proses business understanding dan tujuan utama dari proses analisa dataset. Oke, ini adalah bagian-bagian yang akan kami bahas dalam presentasi, yaitu yang pertama ada business understanding, kedua ada exploratory data analysis, dan ketiga ada data preparation, keempat ada pemodelan, dan kelima ada visualisasi dashboard. Oke, langsung saja ini ke bagian business understanding. Yang pertama itu problem atau masalah. Jadi dataset ini akan menampilkan data sejumlah karyawan yang akan mengundurkan diri dari perusahaan dengan berbagai faktor seperti usia, tahun bergabung, jenis kelamin, dan masih banyak lagi faktor lainnya pada dataset. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi atau mencegah kerugian dalam perusahaan, kami akan menganalisa faktor apa saja sih yang menjadi penyebab karyawan mengundurkan diri supaya bisa mengambil langkah selanjutnya dengan baik dan tepat. Nah, di sini juga ada tujuan. Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, kami dapat simpulkan bahwa tujuan kami untuk menganalisa proses dataset ini yaitu untuk memprediksi faktor yang mempengaruhi sejumlah karyawan untuk karyawan mengundurkan diri dalam perusahaan. Selanjutnya, proses exploratory data analis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitria Mahmuda dan Rizal. Dipersilakan. Oke, exploratory data analysis atau EDA. EDA ini bertujuan untuk memahami struktur dan karakteristik data, mendeteksi anomali, menguji hipotesis, mengecek sebuah data melalui bantuan visualisasi statistik serta representasi grafis yang dapat menggambarkan ekspektasi serta outlier. Tahapan yang pertama adalah import data. Import data ini berguna dalam analisis dan visualisasi sebuah data. Sintaks ini berfungsi untuk membersihkan dan memanipulasi data, menganalisis statistik, serta membuat visualisasi data seperti grafik garis, histogram, chart, dan sebagainya. Tahapan mengimport data ini adalah langkah awal untuk memproses dan menganalisa data. Selanjutnya yaitu load data. Load data ini berfungsi untuk membaca data file CSV yang berguna untuk menganalisa serta memproses data. Sedangkan DF berperan untuk mengubahnya menjadi data frame yang berupa struktur data dua dimensi, yang berbentuk label baris dan kolom. Dalam file CSV dijabarkan tentang kolom yang diprediksi menjadi faktor yang mempengaruhi karyawan mengajukan pengunduran diri seperti pendidikan, kota, tahun bergabung dengan perusahaan, umur, jenis kelamin, dan lainnya yang tersedia pada kolom data. Next. Selanjutnya itu DF Info. Tahapan EDA di atas menunjukkan jumlah kolom dan baris dalam dataset. Di sini tersedia 4.653 baris dan 9 kolom. Untuk non-null cons menjelaskan bahwa data tiap kolom tidak ada yang kosong karena setiap kolom berjumlah sama. Sedangkan tipe berperan untuk mengetahui tipe data yang digunakan pada dataset, seperti integer untuk menunjukkan bilangan bulat dengan presisi tinggi dan objek menunjukkan data non-numerik yang berupa teks atau string. Dalam dataset ini terdapat 5 tipe data integer dan 4 tipe data objek. Next.
Selanjutnya yaitu tahapan EDA yang selanjutnya ini bertujuan untuk mensistematika atau menilai apakah ada yang missing value atau tidak. Dari hasil dari dataset classification di atas menunjukkan bahwa data terdeteksi bersih dan tidak ada missing value. Untuk selanjutnya itu kita mengecek kategori pada kolom, perwakilan kolom yaitu X. Di sini kita melihatkan kategori kal berdasarkan variabel X dari umur 22 hingga 41. Next. Di sini juga kita membuat box plot perwakilan variabel yaitu X. Di sini tidak terlihat outlier. Lanjut. Di sini kita untuk lebih pasti mengecek outlier pada kolom variabel X. Di sini melihatkan bahwa number of outlier in X kolom adalah 0. Berarti di di kesimpulannya variabel X itu aman dalam outlier. Next. Nah, untuk visualisasi kita perwakilan yaitu untuk variabel left or not yaitu variabel target. Di sini untuk yang 0 itu karyawan yang tidak meninggalkan, sedangkan yang nilai 1 itu karyawan yang meninggalkan atau resign. Di sini yang lebih tinggi itu di data karyawan yang tidak resign yaitu 0, sedangkan yang 1 itu lebih sedikit. Berarti di sini datanya tidak seimbang atau imbalance. Lanjut. Selanjutnya itu data preparation. Di sini kita untuk pembersihan data karena datanya udah bersih dan tidak ada missing value atau outlier. Di sini kita cuman transform data yang tadinya kategorikan menjadi numerik menggunakan label encoder. Lanjut. Kemudian tahapan modeling. Di sini kode berikut akan digunakan untuk membagi dataset menjadi bagian training dan testing. Pertama kita mengimport beberapa fungsi. Di sini ada fungsi training test speed dari model skeleton model selection yang digunakan untuk membagi dataset menjadi subset training dan testing. Kemudian ada import metrik dari Skilltron yang menyediakan berbagai fungsi untuk evaluasi model. Di sini, X adalah data frame yang berisi semua kolom kecuali kolom live or not. Ini adalah fitur input variabel yang akan digunakan untuk melatih model. Dan Y adalah series yang berisi kolom live or not yang merupakan target variabel atau label yang ingin diprediksi oleh model. Kemudian ada X, ada training test bed digunakan untuk membagi dataset menjadi bagian training dan testing. X train and Y train adalah data pelatih dan X test dan Y test adalah data penguji. Test sama dengan 0,2 berarti 20% dari data akan digunakan untuk data testing dan sementara 80% untuk data next.
Kemudian kita memasuki model random forest. Di sini kita mengimport random forest classifier dari Assemble. Adalah model machine learning berbasis Assemble yang digunakan untuk meningkatkan akurasi dan mengontrol overfitting. Kemudian ada table encode and standard killer digunakan untuk mengubah label kategori menjadi label numerik dan digunakan untuk menstandarkan fitur dengan menghilangkan mean dan menskalakan ke varian unit. RF membuat objek random forest classifier dengan menggunakan parameter default RF adalah model yang akan dilatih dengan data pelatih. Kemudian hasil menunjukkan bahwa output classifier report menampilkan berbagai matrik evaluasi untuk melatih klasifikasi yang ada. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model random forest kita memiliki performa yang baik secara keseluruhan dengan akurasi 85%. Namun model ini sedikit kurang dalam mendeteksi kelas 1 atau karyawan yang meninggalkan atau resign. Dibandingkan kelas 0 karyawan yang tidak meninggalkan atau resign. Seperti yang ditunjukkan oleh recall yang rendah untuk kelas 1 sebesar 70% dan peningkatan lebih lanjut bisa difokuskan pada peningkatan deteksi untuk kelas 1. Next. Kemudian tentang smooth untuk menangani dataset yang tidak seimbang. Kita mengimport smooth atau binary oversampling teknik dari library imbalance. Smooth adalah teknik oversampling yang digunakan untuk menangani masalah ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Kemudian X adalah data frame yang berisi semua kolom kecuali kolom live or not. Ini adalah fitur input variable. Dengan Y adalah series yang berisi kolom live or not yang merupakan target variable. Dengan melakukan oversampling, model yang kita latih akan lebih seimbang dalam memprediksi kelas-kelas yang ada sehingga dapat meningkatkan performa model kelas minoritas. Next. Baik. Output dari classifier report menampilkan berbagai matrik evaluasi untuk model random forest yang telah kita buat dan latih setelah melakukan oversampling dengan smooth. Kesimpulannya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model random forest yang dilatih setelah melakukan oversampling dengan smooth memiliki performa yang baik dengan akurasi sebesar 90%. Model ini mampu memprediksi kelas 1 dengan precision yang tinggi sebanyak 94%, meskipun recall untuk kelas 1 sebesar 80% lebih rendah dibandingkan kelas 0 yang sebesar 97%. Hal ini menunjukkan bahwa model lebih sering berhasil dalam mendeteksi kelas 0 dibandingkan kelas 1. Dengan evaluasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa oversampling dengan smooth membantu dalam meningkatkan performa model terhadap kelas minoritas, meskipun ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut, terutama dalam meningkatkan recall untuk kelas 1. Next. Baik, untuk visualisasi data. Visualisasi data adalah suatu proses menggambarkan informasi dari data yang kompleks ke dalam bentuk visual seperti grafik, peta, bagan, chart, ataupun label. Grafik dan bagan dapat mengidentifikasi perubahan tingkat signifikan data, anomali, korelasi, dan pola tersembunyi dalam dataset. Perubahan tingkat signifikan data, anomali, korelasi, dan pola tersembunyi dalam dataset. Fungsi dari dibentuknya visualisasi data untuk memudahkan seseorang dalam memahami dan menganalisis isi data. Tujuan dari visualisasi data adalah untuk mengubah
data mentah yang sulit dipahami menjadi representasi visual yang mudah dimengerti. Selain itu, visualisasi data dapat membantu menggambarkan hubungan suatu pola atau tren yang yang ada dalam dataset. Dengan mengkonversi data menjadi bentuk hal dengan mudah kita memahami perbedaan proporsi, perubahan waktu, dan keterkaitan variabel lainnya yang disajikan dalam dataset. Sumber data yang digunakan dalam final project ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan data karyawan dengan format CSV yang harus diekspor ke dalam bentuk Excel dengan jumlah total data 4.653 baris dan 9 kolom sebagai atribut berisi pendidikan, tahun bergabung, kota, tingkat pembayaran, usia, jenis kelamin, pernah tidak aktif, dan pengalaman di domain dan prediksi pengunduran diri atau tidak. Data ini akan dikonversi ke data visual melalui Tableau dengan gabungan menjadi dashboard sesuai faktor pengaruh karyawan yang ingin mengundurkan diri. Dataset sudah diekspor ke dalam Tableau dan dapat digunakan untuk divisualisasikan. Data yang telah terkoneksi dengan Tableau dapat dikelola untuk menghasilkan berbagai bentuk visualisasi laporan seperti chart, bagan, grafik, dan lain sebagainya. Visualisasi data menggunakan tools Tableau berfungsi untuk menganalisis data ke bentuk visualisasi agar dapat membantu perusahaan dalam menginterpretasikan keputusan karyawan. Dashboard yang akan dibangun dalam final project ini adalah tentang dashboard data karyawan yang akan menampilkan faktor yang mempengaruhi keputusan karyawan dalam meninggalkan perusahaan. Beberapa dashboard yang akan ditampilkan dari analisis dataset yang telah terkoneksi yaitu dashboard karyawan resign berdasarkan jenis kelamin. Dashboard tersebut menampilkan prediksi data karyawan yang akan meninggalkan perusahaan berdasarkan jenis kelamin dengan memilih tabel yang digunakan lalu di drag and drop ke kolom and row. Lalu ada dashboard karyawan berdasarkan tingkat keaktifan dalam bekerja. Dashboard tersebut menunjukkan data karyawan yang akan meninggalkan perusahaan berdasarkan keaktifannya selama bekerja. Ditampilkan dalam data yang telah divisualisasikan bahwa sebanyak 86,40% karyawan mempunyai pekerjaan yang telah ditugaskan. Sedangkan 13,56% menunjukkan karyawan yang pernah sementara waktu tidak memiliki pekerjaan yang harus ditugaskan. Lalu ada dashboard karyawan berdasarkan bergabung di perusahaan. Dashboard karyawan tersebut menampilkan bar chart banyaknya karyawan yang meninggalkan perusahaan dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Untuk mengetahui persentase terbesar karyawan yang akan meninggalkan perusahaan dapat dilihat dari warna dan tingkat bar chart tersebut. Persentase karyawan yang akan meninggalkan perusahaan terbanyak di tahun 2018 mencapai 362 karyawan dan diikuti tahun 2015 dengan 318 karyawan. Jumlah karyawan yang sedikit mengajukan pengunduran diri ada pada karyawan yang bergabung dengan perusahaan pada tahun 2012 dengan jumlah 109 karyawan. Visualisasi data ini menunjukkan persentase banyaknya karyawan yang mengajukan pengunduran diri setiap tahunnya. Lalu, dashboard karyawan berdasarkan usia. Dashboard karyawan yang berdasarkan usia berperan untuk mengetahui rata-rata usia berapa sajakah usia yang ingin mengajukan pengunduran diri dari perusahaan. Untuk menampilkan visualisasi data ini, diperlukan drag and drop tabel ke dalam filters and marks untuk menyaring data. Misal, dalam dashboard ini, tabel yang berperan dalam filter adalah live or not, Everpins, gender, and joining year, sedangkan marks berfungsi untuk mengatur bentuk ukuran, style informasi dan warna pada bar chart. Didapatkan dari hasil visualisasi data bahwa usia yang paling tinggi untuk mengajukan pengunduran diri ada pada usia 26 hingga 27 tahun dan usia yang sedikit mengajukan pengunduran diri adalah usia 23 tahun. Minta tolong kembali ke PPT. Kesimpulannya. Ya, sebelum masuk kesimpulan ada random forest. Random forest ini algoritma random forest berkinerja baik dengan keseimbangan yang baik antara presisi dan recall. Terutama dalam mengidentifikasi kelas mayoritas, karyawan yang tidak mengundurkan diri, ada sedikit trend off dalam presisi untuk kelas minoritas karyawan yang mengundurkan diri. Tetapi recall yang tinggi untuk kelas ini memastikan sebagian besar intens positif terdeteksi. Next. Ya, kesimpulannya, algoritma random forest memiliki performa yang baik dibandingkan algoritma decision tree dengan hasil akurasi 91%, sedangkan decision tree hanya 80%. Bukan hanya diambil dari akurasinya saja, tapi dari keseluruhan hasil seperti precision, recall, advanced score. Berdasarkan evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa algoritma random forest memiliki performa yang sangat baik dalam mengklasifikasi data dibandingkan dengan algoritma lain seperti decision tree. Baik, itu presentasi dari kelompok 3. Kelompok kami, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Persilakan.
Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kami kelompok 3. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam proses menjelaskan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dan menjadi wawasan baru yang berguna untuk proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.